kita boleh hidup. Ya. Kita akan melihat firman Tuhan di awal tahun ini, karena perjalanan hidup kita masih jauh ke depan lagi. 1 tahun yang kita akan berjalan, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Itu jauh. Nah, kita akan lewati seluruh perjalanan hidup ini dengan banyak liku-liku. Mungkin ada liku-likunya, mungkin kita sakit, kita kena malaria, terus mungkin ada saat kita mengalami berbagai macam tantangan kekurangan dalam kehidupan kita. Itu adalah badai yang Tuhan berikan. Jadi tidak selamanya ya ada pujian sering kita nyanyikan atau dengar nyanyian yang berbeda. Tidak selamanya langit itu akan menjadi biru. Dan Tuhan tidak pernah berkata bahwa lautan kau tetap teduh, tidak boleh ada gelombang. Selalu ada gelombang, ada cuaca yang buruk, ada cuaca yang cerah. Itu adalah definisi kehidupan, kenyataan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 9 itu tentang Nuh. Begitu dia keluar dari bahtera, Tuhan memberikan busur di atas langit. Busur itu menandakan bahwa tidak akan ada lagi hujan yang turun untuk membinasakan bumi. Artinya tidak ada lagi air bah. Berarti ada perlindungan Tuhan. Jadi kita bersyukur karena perlindungan Tuhan itu seperti itu, memberikan busur. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi tantangan itu dalam seluruh kehidupan kita sendiri. Tapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam segala kekurangan dan segala macam masalah yang kita hadapi. Kalau kita hadapi dengan kekuatan kita, maka ampuhlah kehidupan kita akan jatuh. Puji bagi nama Tuhan. Kita sudah memberikan komentar. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Abraham dipanggil Allah. Saya akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan membutuh orang-orang yang membutuh engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang dapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem yang kecil. Pohon terpatin di More, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka diberikannya di situ. Akan memberikan negeri ini kepada keturunan, maka didirikannya di situ bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan Betel, kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat
dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Haleluya. Jadi perjalanan kita ini jauh luar biasa. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Dan saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, panggilan dan ketaatan. Jadi panggilan dan ketaatan. Jadi begitu Tuhan Allah memanggil Abraham, harus keluar dari Ur-Kasdim. Dia harus pergi, tinggalkan kau punya bapak dan mama, kau rumah, kau punya kakak-kakak, saudara-saudara perempuan, tante-tante, ataupun nenek-nenek yang ada semuanya. Ya. Tinggal kau keluar, karena Tuhan punya rencana. Jadi Abraham ini bukan, dia tidak tahu, tidak pernah kenal Allah, karena pada saat itu ketika bangsa-bangsa itu tersebar di muka bumi, waktu sesudah Ayuba, waktu Tuhan mengacaukan bahasa bangsa-bangsa sama Raja Nimrod ketika mendirikan menara di Babel. Kacaulah bahasa-bahasa. Pada saat itu orang tidak lagi menyembah Allah. Mereka mencari Tuhan. Nama seperti firman Tuhan yang kemarin saya tanggal 5. Jadi itu mereka hidup dalam zaman kegelapan. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan panggil dia. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri. Dia bilang begini, Abraham, kau keluar. Dan kau punya cara berpikir yang seperti sekarang ini. Seperti keluargamu, bapakmu, tanah kelahiran kau tinggalkan. Kau keluar dari situ, dari cara berpikirmu, dan kau keluar. Kau harus pergi. Akan kutunjukkan satu tempat bagimu. Jadi Abraham bilang, saya sini sudah kaya, sudah cukup, kisah punya kandang kambing, lembu, sapi cukup banyak di negeri ini. Masih luas lagi. Itu daerah, tidak salah, Ur-Kasdim itu artinya itu ada di sebelah timur. Daerah sekarang mungkin yang disebut dengan Irak mungkin, atau Iran. Jadi mereka keluar dari sana, dari tanah haram. Mereka harus pergi menyembah, dan Tuhan tunjukkan untuk mendapatkan tanah yang seperti yang sekarang dimiliki oleh Israel, dan sementara orang Israel tidak berperang dan mempertahankan itu. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah ini, itu sesuai dengan peta yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Jadi kita tidak usah heran kalau Abraham atau orang Israel selama ini berperang, mereka mencapai daerah-daerah yang pernah Abraham mengembalakan kambing, domba, dan pelihara. Hanya di bagian lain Alkitab melalui kajian dikatakan bahwa aku pergi ke Mesir. Karena kau harus pergi sesuai dengan misi Tuhan. Puji Tuhan itu yang Alkitab menceritakan kepada kita. Jadi sekarang kita sudah injak tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena meminta Tuhan, minta kepada Tuhan kita mau keluar dari punya cara berpikir kita, cara hidup kita, tidak hidup nyaman, rasa bahwa kita sudah bisa, tapi kita menganggap bahwa segala sesuatu. Tapi Tuhan mau supaya kita mau berjalan lebih jauh lagi, sama seperti Abraham. Dia Tuhan tunjukkan visi saya. Dia tidak tahu. Dia hanya meraba-raba saja jalan satu pindah ke tempat yang lain, sedikit di pasar kemah. Pertama yang sebelum dia pergi melangkah ke tempat itu,
dia harus membuat mezbah dulu. Mezbah, dia mempersembahkan korban bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kemudian baru dia bangun dia punya kemah. Dalam kita tadi dalam pembacaan kita baca bahwa sudah dia membangun mezbah dulu, korban dulu, persembahan dulu untuk kepada Tuhan. Kemudian baru membangun kemah untuk dia punya keluarga. Mereka bisa masuk dalam segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini. Jangan kita lupa Tuhan dalam segala kehidupan. Dalam beribadah, berdoa itu sangat penting dalam topik ini. Kita harus bikin mezbah dulu. Mezbah baru kita pasal kita punya kemah untuk kita berpihak. Seperti yang Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sesudah kita melakukan untuk Tuhan, baru kita melakukan buat kita punya keluarga. Jadi mezbah itu harus selalu ada dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian mulai dari pasal yang ke-9 dan seterusnya ke sana, kalau kita baca di belakang, kemanapun Abraham berjalan pertama-tama, dia harus mendirikan mezbah dulu. Mendirikan mezbah di sana, baru dia mulai bangun kemah buat keluarganya dan semua pembantu-pembantunya itu untuk mereka bisa dan mempersiapkan semua makanan untuk berbagi. Karena mezbah itu sangat penting. Mezbah itu berbicara tentang hubungan antara Allah dengan umat itu harus selalu ada, harus dipegang. Sebab kita katakan bahwa siapa ini? Abraham ini berjalan dengan iman saja. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, tapi dia taat. Taat ini, ketaatan itu sesuatu hal yang sangat harus pegang dalam kehidupan. Taat. Panggil kita dipanggil, terus kita taat. Apapun panggilan kita untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, terus kita harus taat. Taat di sini kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara untuk kita. Sebab ketaatan dari Tuhan itu sangat indah. Kepada Tuhan itu sangat indah. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 dan 9 itu menceritakan seperti itu. Itu ketaatan, iman kita. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah melihat bahwa segala sesuatu di depan kita, sana yang kita tujuan perjalanan hidup ke sana. Tapi kita tahu bahwa suatu saat kita akan pergi ke tempat ini. Baru kita tahu banyak Tuhan tunjukkan kepada saya. Kita akan kita dengar karena kita dipanggil. Bapak Tuhan Yesus juga pernah berkata seperti itu. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang pilih. Dalam Wahyu dikatakan seperti itu. Tetapi mereka lah yang terpanggil, terpilih, terus yang taat, setia. Mereka itu yang akan mendapatkan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Tidak hanya pada panggilan saja. Kalau tidak setia, tidak terpilih, kalau tidak setia lagi, itu sama saja. Jadi panggilan kita itu pada satu tujuan. Jadi kita tidak hanya pada panggilan, berfokus pada panggilan kita. Panggilan apa kita jadi orang Kristen. Kita sekenal orang Kristen tadi hidup anak-anak Tuhan tidak sama seperti kehidupan orang Kristen. Jadi orang Kristen masih ikut-ikutan lagi.
ugal-ugalan di jalan dengan motor, dengan mabuk, dan memuaskan kehidupan, keinginan-keinginan. Begitu orang masuki tahun atau bulan Desember, orang sudah mulai bilang posting. Biasanya orang mulai posting lewat Facebook dan lain sebagainya. Akan 1 Januari masuk, kita akan bikin ini dan bikin itu. Orang mulai foto itu, foto miras dan semua itu. Mereka berpesta. Karena mereka berpikir bahwa tanggal 1 Desember itu adalah orang, bulan Desember itu adalah orang bikin pesta apa saja. Pesta akhirnya ada kecelakaan, ada kemabukan. Kalau orang mati di jalan, nanti pada saat mengalami kematian, orang bawah itu pendeta juga yang repot. Dia bikin formula apa, dia mati. Waktu dia mabuk, baru dia mati. Formula apa yang akan disampaikan oleh pendeta? Ada salah satu bapak pendeta orang umum, dia bertahun-tahun mengasih suami. Kemudian ada satu bapak, dia jadi orang Pentakosta. Dia jadi orang Pentakosta, tapi dia bilang dia punya suami saja untuk bunuh orang itu. Hebat sekali. Kemudian tiba harinya dia mati. Orang mulai bawa berita kepada bapak pendeta. Bapak pendeta Mailoa, bukan Mailoa yang ada, tapi Bapak yang ada sekarang ini, tapi Bapak Mailoa tua. Biasa dulu terpanggil itu Bapak Mailoa tua. Ada Bapak Mailoa muda, anaknya Pak Pendeta Abner Simon dan Mailoa. Tapi yang bapak ini dia bilang, ya sudah, kan sudah mati kan? Ya sudah, kamu gali kubur sudah. Kamu gali kubur selesai, maka mendatang bilang saya. Jadi bapak ini siap, semua pakaiannya lengkap, dipakai jas semua lengkap, rapi. Orang datang, bapak sudah selesai petinya, kuburannya sudah. Yo, tutup peti sudah, tutup jalan. Dipikir nanti bapak ini dia akan berikan dia pelayanan di kuburan sana. Begitu sampai di kuburan, bapak pendeta datang dari ini, taruh jadi orang semua diri di muka mulut kuburan itu, taruh peti di atas. Bapak pendeta datang, kamu tunggu apa lagi? Kasih turun dia. Ya orang mulai kasih turun peti kita. Sudah, tutup. Bubar, tidak ada malam penghiburan, tidak ada orang yang kumpul-kumpul. Ya, itu yang Alkitab katakan. Orang fasik, orang jahat tidak diperkenankan, kematiannya tidak diperkenankan. Orang mati. Formula apa? Bapak pendeta ini mau kasih tahu apa? Ibadah keluarga saja dia tidak pernah undang hamba Tuhan datang. Mari berdoa bersama-sama. Jadi ini ya, artinya memberikan motivasi untuk kita sebagai jemaat yang ada ini, supaya kita punya hidup ini masih jauh ke depan. Jadi pendeta bukan saja dia melayani di mimbar, bukan di ibadah keluarga, bukan hanya kunjungan orang itu ketika sakit, tapi ketaatan dan kesetiaan itu harus ada. Karena kita dipanggil, panggilan itu terus kita dipilih dari, pilih itu tetap setia. Abraham setia, dia tidak tahu kesetiaannya Abraham itu diuji dengan banyak. Kalau kita bicara kejadian ini, itu sebabnya Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Abraham ini orang yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ke-9 dia bilang begini, semakin Abraham dia berjalan semakin jauh. Dia berjalan begitu jauh sampai dia harus mendapatkan titik terang di mana Tuhan telah menunjukkan tempat bahwa tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Artinya dia
Tuhan yang tidak pernah kasih tahu bahwa Abraham berjalan ada emas dan perak dari perasaan aku akan dapat. Tapi Tuhan bilang kau akan jalan terus, tapi kau akan diberkati. Itu kita jalan yang ikut Tuhan, berkat Tuhan itu akan ikut kita. Sama seperti matahari, dia akan terbit lewat dari sebelah timur. Kalau kita jalan ke sebelah barat, kita lihat bahwa bayangan kita itu ada jauh di sana ketika pada saat jam 9 atau jam 7 pagi kita lihat bahwa kita bayangan ada di sana. Tujuan kita akan kejar itu bayangan itu sampai kita dapat ketika sudah jam 12. Kita sudah dapat jam 12, kita akan berjalan lagi. Ya. Karena matahari sudah lewat di sana, berkat-berkat akan kita ke depan. Daripada kita tutup. Jadi kita tidak usah khawatir dengan apapun dalam bentuk kehidupan. Itu yang dirasakan oleh Abraham. Ketika matahari sudah mulai terbenam, kita pembayangan ada di sana, dia akan kejar kita. Artinya berkat-berkat akan kejar kita. Asal kita mau setia mengikut Tuhan. Kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita khawatir. Aduh, hari ini bangun pagi ini taruh tangan di testa. Aduh, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang Tuhan Yesus mengadakan kepada kita seperti itu. Ya. Kita taat, panggilan kita. Dikatakan juga dari bacaan kita tadi bahwa ketika kita jalan, Tuhan akan memberkati kita. Orang yang mengutuk kita, Tuhan kutuk dia. Ya. Orang yang memberkati kita, orang itu akan memberkati. Karena kita mau berkat di tengah-tengah dunia ini. Kita akan jadi berkat. Kita membawa berkat dan kita menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan. Kalau orang lain merencanakan kejahatan kepada kita, untuk kita ya, berkat yang kita terima, orang itu akan mendapatkan laknat kutuk dalam dirinya. Itulah nanti berbalik. Sebab itu kita hidup di tahun ini sebagai nasihat atau bagi para prematur mereka pada hari ini menjadi berkat untuk kehidupan. Kita tidak tahu hari ini besok dan seterusnya kita akan dapat apa. Dan kita jalan dengan iman. Itu adalah anak-anak Tuhan, orang percaya. Jadi hari kita bisa khawatir, ya. Seringkali ini mama gembala, mama gembala sering begini. Saya tinggal di daerah boleh, bapak kalau tinggal di sini, nggak punya kekayaan. Saya bilang sepertinya hati saya untuk daerah secara keluarga garis besar kerja keturunan. Saya ingin kembali ke daerah, tapi tidak ada hati. Macam saya ingin ke daerah, saya tidak punya hati. Betah tinggal di daerah 1, 2, 3 hari. Karena apa? Mungkin sesuatu saya tinggal di sini tidak makan, tidak makan. Itu bagaimana? Saya rasa bahwa tempat ini Tuhan ajar saya untuk bisa berserah kepada Tuhan. Walaupun tidak ada punya uang, walaupun tidak ada apa-apa. Mungkin itulah yang dirasakan. Itu juga yang dirasakan oleh istri Lot. Tuhan suruh panggil dia keluar. Cepat. Ditarik juga, pakai tali juga. Satu keluarga ini keluar dari dalam rumah. Tapi istrinya masih menolak. Dia berpikir dia kekayaan emas dan perak yang ada di rumah itu. Ketika suara dan orang dimusnahkan. Ketika dia ingat bahwa bunyi kota itu sudah hancur. Dia naik sampai di bukit dan dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi akibat kata-kata dia menjadi patung yang garam. Sebenarnya dia harus lari yang melamatkan diri. Tuhan sudah beritahu bahwa kamu diselamatkan. Kalau Tuhan selamatkan kita, berarti Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana untuk kehidupan. Jangan kita berpikir lagi. Abraham keluar saja tidak pernah berpikir lagi kalau usah pikir kekayaan banyak di sana.
Sapi saya mau 2 ekor saja, 3 ekor saja saya kepalakan. Tapi Tuhan tahu bahwa dalam perjalanan Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa Dia punya domba, lembu, sapi, unta yang begitu banyak dan budak-budak yang begitu banyak, dan Dia diberkati. Mas dan perak Dia dapat di sana, dan bangsa-bangsa memberkati Dia. Ketika Dia berperang membantu orang di sana, orang mempersembahkan berbagai macam. Dia tidak pernah meminta, tapi Dia memberkati. Tapi ketika Lot dan istri keluarganya ditawan oleh bangsa-bangsa Amalek dan orang-orang Filistin di sekitarnya, ketika Dia mengalahkan mereka hanya dengan 300 prajuritnya, Dia kembali mengewajar hartanya. Begitu orang-orang Sodom dan Gomora datang untuk meminta hamba-hambanya yang jago berperang itu, kasih uang banyak untuk Abraham untuk buka beli kemudian tentara itu. Dia bilang, tidak usah kamu bayar, kalau kamu mau bawa sudah. Dia berkati mereka, mau bawa sudah. Saya tidak perlu minta bayar. Jadi segala sesuatu ketika kita berjalan, bagian kita dipanggil dan taat sampai ada Tuhan datang. Itu bagian Tuhan. Ketika kita berjalan dalam kehidupan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Jadi berkat-berkat itu bukan kita punya, tapi itu adalah milik Tuhan. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang sudah disampaikan ke kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberi kita di tahun yang lama melewati tahun baru, tahun 2025. Dan tidak tahu apa yang terjadi besok dan seterusnya, tapi Tuhan menjaga kita hari ini sampai dalam perjalanan hidup kita. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya akan menyanyikan satu pujian.
dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 bahwa dia tidak akan kembali begitu. Haleluya. Jadi sebabnya kami percaya